Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir walaupun secara virtual. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang sampai saat ini. Yang terhormat kepada Ibu Etsa Purbarani selaku dosen pengampu bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zuhria Isnaini Latifah, umur saya 20 tahun, saya sekarang tinggal di Jakarta, dan saya lagi menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya berpidato untuk hari ini yang berjudul pentingnya berbahasa Indonesia terhadap anak usia dini. Bahasa merupakan penunjang keberhasilan anak-anak dalam mempelajari semua bidang studi. Meskipun bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu, namun bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat besar, yaitu sebagai alat komunikasi antar sesama manusianya. Cenderung menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa daerah, pembelajaran bahasa diharapkan membantu anak-anak untuk mengenal dirinya, budayanya, budaya orang lain. Melalui pembelajaran bahasa, mereka juga diharapkan mampu mengemukakan gagasan dan perasaan berpartisipasi dalam masyarakat. Pembelajaran bahasa Indonesia mendapatkan peran penting dalam dunia pendidikan di Indonesia karena merupakan bahasa resmi di semua bidang. Luar biasanya lagi apabila dalam dunia pendidikan usia dini mampu menyampaikan materi ajar mereka dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak usia dini adalah masa-masa yang rawan bagi mereka karena di masa mereka masih menikmati masa-masa bermain. Apabila terlalu dipaksakan akan menghambat perkembangan psikologi mereka. Akan tetapi jika dibiarkan juga akan tidak menstabilkan perkembangannya dalam berbahasa. Diharapkan pengajar mampu menyampaikan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar, mau itu secara lisan maupun tulisan. Lain halnya jika berbicara, perkembangan media sosial dewasa ini yang mau tidak mau harus diakui turut berperan dalam perkembangan pengetahuan anak. Saat ini media sosial umumnya diakses oleh kalangan remaja dan anak. Secara psikologi pada usia menjadi remaja menjadi fase pertumbuhan manusia yang cenderung labil dan rentan terhadap berbagai macam pengaruh. Pengaruh media sosial bagi kalangan remaja dan anak dapat berwujud dalam gaya berpakaian fashion dan gaya berbahasa. Yang menjadi masalah adalah yang pertama, pola asuh orang tua, yang dimana orang tua tidak mengajarkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, ada gangguan psikologi. Pada anak autisme, adanya terhambat berbahasa Indonesia. Yang ketiga, ada bersosialisasi. Disitulah anak banyak berkomunikasi dengan orang baru ataupun orang lama. Maka dari itu, jika anak yang pemalu diusahakan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Dampak positif dari berbicara berbahasa Indonesia yang pertama adalah yang menjadi sarana berpikir, mendengarkan, dan berbicara. Yang kedua adalah sarana membaca dan menulis. Dan dampak negatifnya, yang pertama adanya kesalahpahaman antara bahasa. Yang kedua, warga asing tidak mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, adanya kesalahpahaman antara bahasa daerah. Tindak lanjut pemerintah seharusnya mengadakan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan sebagai masyarakat seharusnya sadar akan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bisa memulainya dengan cara perlahan-lahan.
Program saya sebagai Duta Pendidikan Dasar 2022 adalah mengadakan perpustakaan keliling, yang dimana di sana ada buku bacaan, menonton film yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kita mengajarkan anak-anak di situ cara membaca dan menulis. Sebelum saya akhiri pidato saya akan memberikan slogan. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia bisa perlahan-lahan menciptakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu saja pidato dari saya. Kesalahan hanya datang dari saya, dan kebenaran hanya datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.